Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Perhatikan beberapa pernyataan tentang persyaratan media berikut. 1. Mampu menahan air dan unsur hara. 2. Memiliki drainase dan aerasi yang baik. 3. Dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman. Beberapa persyaratan media tanam sehingga menjadi tempat tinggal yang baik bagi tanaman antara lain: A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2, dan 3, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 3. Pembahasan. Media tanam yang baik harus memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam pernyataan. 1. Mampu menahan air dan unsur hara. Media tanam harus memiliki kapasitas untuk menahan air dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. 2. Memiliki drainase dan aerasi yang baik. Media tanam yang baik juga harus memungkinkan air berlebih untuk mengalir keluar dengan baik agar akar tanaman tidak tergenang. Selain itu, aerasi yang baik membantu akar tanaman mendapatkan oksigen yang diperlukan. 3. Dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman. Media tanam harus dapat mempertahankan tingkat kelembaban yang tepat di sekitar akar tanaman, tidak terlalu kering atau terlalu basah. Jadi, semua persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk menjadikan media tanam sebagai tempat tinggal yang baik bagi tanaman. 2. Menurut Badan Pusat Statistik 2014, produksi kentang terbesar di Indonesia terdapat di provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. DI Yogyakarta, E. Sumatera Utara. Jawabannya adalah B. Jawa Tengah. Pembahasan. Pada tahun 2014, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, provinsi di Indonesia yang memiliki produksi kentang terbesar adalah Jawa Tengah. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Jawa Tengah. 3. Varietas baru kakao yang diluncurkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PTPN) 12 di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2017 lalu adalah varietas A. BL50, B. MCC01, C. MCC02, D. ICCRI09, E. ICS60. Jawabannya adalah D. ICCRI09. Pembahasan. Varietas baru kakao yang diluncurkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao PTPN 12 di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2017 adalah ICCRI09. Jadi jawaban yang benar adalah D. ICCRI09. 4. Peluncuran varietas tanaman sagu oleh Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu adalah varietas A. Sagu Baruk, B. Sagu Bestari, C. Sagu Molat, D. Sagu Tuni, E. Sagu Makanaru. Jawabannya adalah B. Sagu Bestari. Pembahasan. Varietas tanaman sagu yang dikenal dengan nama sagu bestari merupakan salah satu varietas sagu yang dihasilkan melalui program pemuliaan tanaman sagu. Peluncuran varietas ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman sagu yang merupakan sumber utama bahan baku sagu, makanan pokok penting di daerah beberapa Indonesia. Penamaan sagu bestari mungkin mencerminkan upaya untuk menghasilkan varietas sagu yang unggul, baik dari segi produktivitas, resistensi terhadap penyakit, atau kualitas tepung sagu yang dihasilkan. Varietas tanaman yang diberi nama bestari biasanya menunjukkan bahwa ini adalah varietas terbaik dalam pemuliaan yang dilakukan.
Peluncuran varietas seperti sagu bestari adalah langkah penting dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas tanaman sagu yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. 5. Pada teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan perkembangan tanaman yang dilalui secara berurutan adalah A. Kalus, planlet, explant. B. Explant, planlet, kalus. C. Explant, kalus, planlet. D. Planlet, kalus, explant. Jawabannya adalah C. Explant, kalus, planlet. Pembahasan. Dalam teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan, perkembangan tanaman umumnya berurutan seperti berikut. 1. Explant. Explant adalah bagian tanaman yang diambil untuk kultur jaringan. Ini bisa berupa potongan daun, batang, atau bagian lain dari tanaman yang akan digunakan sebagai bahan awal dalam kultur jaringan. 2. Kalus. Kalus adalah jaringan tanaman yang tumbuh dari explant dalam kondisi kultur. Kalus adalah tahap antara yang sering diperlukan dalam pengembangan tanaman melalui kultur jaringan. 3. Planlet. Setelah kalus berkembang, selanjutnya adalah tahap pembentukan planlet, yang merupakan tanaman muda yang berkembang dari kalus yang telah diindukasi untuk membentuk akar, batang, dan daun. 6. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan, yaitu A. Genotipe, media kultur, lingkungan tumbuh, dan explant yang digunakan. B. Genotipe, pemilihan bibit, lingkungan tumbuh, dan pola pemupukan. C. Pembibitan, media kultur, lingkungan tumbuh, dan explant yang digunakan. D. Pembibitan, media kultur, lingkungan tumbuh, dan pola pemupukan. E. Media kultur, lingkungan tumbuh, explant yang digunakan, dan pengendalian hama. Jawabannya adalah A. Genotipe, media kultur, lingkungan tumbuh, dan explant yang digunakan. Pembahasan. Pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. 1. Genotipe. Sifat-sifat genetik tanaman yang digunakan dalam kultur jaringan mempengaruhi respons tanaman terhadap media dan kondisi pertumbuhan. 2. Media kultur. Komposisi media kultur, termasuk nutrisi dan hormon tumbuhan, memainkan peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel tanaman. 3. Lingkungan tumbuh. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembaban, dan kondisi udara juga memengaruhi pertumbuhan tanaman dalam kultur jaringan. 4. Explant yang digunakan. Jenis dan kondisi explant atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal dalam kultur jaringan dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan selanjutnya dalam kultur. Oleh karena itu, genotipe, media kultur, lingkungan tumbuh, dan explant yang digunakan semuanya merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan. 7. Untuk mendapatkan bibit tanaman yang bebas karena virus, jamur, maupun bakteri, kultur jaringan merupakan metode yang terbaik untuk diterapkan karena A. Keturunannya yang akan dihasilkan bervariasi. B. Jumlah keturunannya banyak dan seragam. C. Perlakuannya serba steril. D. Sifat-sifat keturunannya sama dengan induknya. E. Lebih menghemat waktu dan tempat. Jawabannya adalah C. Perlakuannya serba steril. Pembahasan. Salah satu keuntungan utama kultur jaringan dalam menghasilkan bibit tanaman yang bebas dari virus, jamur, dan bakteri adalah bahwa perlakuan dalam kultur jaringan dapat dilakukan dalam kondisi serba steril. Dalam lingkungan yang sangat steril, risiko kontaminasi oleh patogen seperti virus, jamur, atau bakteri sangat rendah, sehingga bibit yang dihasilkan cenderung bebas dari infeksi atau penyakit. Selain itu, metode kultur jaringan juga memiliki keuntungan lain seperti jumlah keturunan yang banyak dan seragam. Pilihan B.
serta sifat-sifat keturunan yang sama dengan induknya. Pilihan D, tetapi sterilitas adalah faktor kunci yang membedakan metode ini dalam memproduksi bibit tanaman yang bebas dari patogen. 8. Penyakit turgo pada tanaman padi disebabkan oleh virus Nepothetic Impicticeps. Gejala penyakit ini dapat dilihat dengan perubahan tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, dan menguning dari pucuk sampai ke batang, malai kecil, tidak keluar sempurna, dan padi hampa. Penyakit tungro berasal dari virus yang ditularkan oleh hama padi, yaitu A. belalang, B. tikus, C. wereng, D. keong mas, E. kepik hijau. Jawabannya adalah C. wereng. Pembahasan. Penyakit tungro pada tanaman padi disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh wereng. Wereng ini adalah hama yang menyerang tanaman padi dan dapat menjadi faktor penyebab penyakit tungro. Gejala penyakit tungro termasuk perubahan tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, menguning dari pucuk sampai ke batang, malai kecil, tidak keluar sempurna, dan padi hampa. Wereng adalah faktor utama dalam penularan virus tungro di ladang padi. 9. Salah satu masalah dalam peningkatan produksi padi adalah terjadinya serangan penyakit yang disebabkan oleh A. virus Karsospora iongishimasak, B. jamur Pyricularia grisea, C. bakteri Xanthomonas campestris PV oryzae, D. jamur Helminthosporium oryzae, E. jamur Rhizoctonia sp. Jawabannya adalah B. jamur Pyricularia grisea. Pembahasan. Penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea dikenal sebagai penyakit belas padi. Belas adalah salah satu masalah utama dalam peningkatan produksi padi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman padi. Pyricularia grisea adalah jamur patogen yang menyerang daun, batang, dan malai tanaman padi. Serangan jamur ini dapat menyebabkan kerontokan malai, hancurnya daun, dan berkurangnya hasil panen padi. Oleh karena itu, pengendalian penyakit belas padi sangat penting untuk menjaga produksi padi yang optimal. 10. Penyakit hawar daun pada tanaman padi dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri A. Plasmodiopora brassicae, B. Karsospora iongishimasak, C. Rhizoctonia sp, D. Xanthomonas campestris PV oryzae, E. Fusarium oxysporium. Jawabannya adalah D. Xanthomonas campestris PV oryzae. Pembahasan. Penyakit hawar daun pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris PV oryzae. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman padi dengan gejala seperti bercak-bercak berwarna coklat atau hawar pada daun-daun padi yang akhirnya dapat mengurangi hasil panen. Oleh karena itu, pengendalian penyakit hawar daun padi yang disebabkan oleh bakteri ini sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian padi yang optimal. 11. Berikut ini bukan termasuk ciri-ciri tanaman pangan, yaitu A. merupakan tumbuhan tahunan, B. masa tumbuh yang relatif singkat, C. buah atau hasilnya dapat dimakan, D. dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan lain-lain, E. dapat memberikan pemenuhan terhadap segala kebutuhan karbohidrat dari seluruh tubuh sebagai sebuah sumber tenaga. Jawabannya adalah A. merupakan tumbuhan tahunan. Pembahasan. Tanaman pangan adalah tanaman yang dihasilkan untuk tujuan konsumsi manusia atau hewan. Ciri-ciri tanaman pangan meliputi A. masa tumbuh yang relatif singkat. Tanaman pangan umumnya memiliki masa pertumbuhan yang lebih singkat dibandingkan dengan tanaman hutan atau tanaman perkebunan. B. buah atau hasilnya dapat dimakan. Tanaman pangan menghasilkan buah, biji, daun, atau bagian lain yang dapat dimakan. C. dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan lain-lain. Tanaman pangan dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti nasi, roti, pasta,
minyak sayur, dan lainnya. D. Dapat memberikan pemenuhan terhadap segala kebutuhan karbohidrat dari tubuh sebagai sebuah sumber tenaga. Tanaman pangan seperti padi, gandum, dan jagung merupakan sumber utama karbohidrat dalam pola makan manusia dan memberikan energi sebagai sumber tenaga. Sebaliknya, ciri-ciri tanaman tahunan atau perennials pilihan A tidak selalu terkait dengan tanaman pangan. Karena ada tanaman pangan yang bersifat tahunan dan ada pula yang bersifat perennial, sehingga pilihan A adalah yang tidak termasuk dalam ciri-ciri khas tanaman pangan. 12. Rencana Usaha Kelompok atau RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan lulusan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. E. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Jawabannya adalah B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Pembahasan. Rencana Usaha Kelompok atau RUK adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dan dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. RUK biasanya digunakan dalam konteks kelompok tani atau kelompok usaha bersama untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan ekonomi yang melibatkan anggota kelompok tersebut. Rencana ini mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi kelompok, termasuk perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan usaha bersama. 13. Koperasi Unit Desa atau KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari kredit usaha tani atau KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. B. Petugas penyuluh lapangan atau PPL. C. Kepala desa. D. Dinas Pertanian. E. BRI. Jawabannya adalah A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. Pembahasan. Koperasi Unit Desa atau KUD biasanya menggunakan tempat pelayanan koperasi atau TPK sebagai sarana untuk menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan kepada petani, baik yang berasal dari kredit usaha tani atau KUT maupun yang bukan KUT. TPK adalah fasilitas yang digunakan oleh koperasi untuk melayani anggota-anggota petani dalam penyediaan berbagai sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, pestisida, dan lainnya. TPK berfungsi sebagai tempat distribusi dan pelayanan kepada petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. PPL atau petugas penyuluh lapangan juga dapat bekerja sama dengan koperasi dalam hal ini, tetapi TPK adalah lokasi utama di mana petani dapat memperoleh sarana produksi pertanian. 14. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA atau Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan.
Jawabannya adalah E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Pembahasan. Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah pendekatan yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan pedesaan. Dalam konteks ini, partisipasi memiliki arti bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan yang pasif, tetapi sebagai subjek pembangunan yang aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kondisi pedesaan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah E, yang menyatakan bahwa partisipasi dalam PRA mengharapkan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. 15. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Jawabannya adalah C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Pembahasan. Penerapan PRA atau Participatory Rural Appraisal pada fase perencanaan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. PRA melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan rencana kegiatan pembangunan pedesaan. Dalam proses ini, masyarakat setempat berperan dalam memberikan informasi yang lebih rinci tentang kebutuhan, masalah, sumber daya yang tersedia, dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kegiatan. Hal ini membantu memastikan bahwa rencana kegiatan yang dibuat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!